Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid ini yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa memuat dua macam tauhid atau tiga macam tauhid. Ini adalah pembagian sistematika saja. Ya, tidak berarti bahwasanya ada ayat Al-Quran secara khusus membagi tauhid itu menjadi dua atau tiga. Tetapi ijtihad para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwasanya tauhid memang bermuara pada dua macam atau tiga macam ini. Ikhwah sekalian, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab ini, beliau lahir di suatu daerah bernama Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Nama beliau Muhammad. Ayah beliau namanya Abdul Wahhab. Kakek beliau bernama Sulaiman. Jadi Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibnu Sulaiman Al-Wuhaibi At-Tamimi. Ikhwas sekalian, perlu kita luruskan dulu tentang Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau sebagai da'i ilallah yang mendakwahkan tauhid dan mengingatkan umat agar menjauhi syirik dan kaum musyrikin, tentu saja akan banyak lawannya. Lawan-lawan tersebut tidak hanya dari negeri lain, bahkan dari negerinya sendiri. Karena memang pada zaman beliau hidup sudah nampak fenomena-fenomena syirik besar di mana kuburan disembah, pohon-pohon, batu-batu, kuburan keramat. Dan kita kenal pada zaman tersebut adalah zaman Khilafah Utsmaniyah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Tentu saja orang-orang yang tidak suka akan terus memberikan black image, mengampanyekan tentang hal-hal yang buruk. Maka tersebutlah ada orang dulu bernama Abdul Wahhab Ibnu Rustum yang merupakan pentolan sekte Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Maka imperialis Inggris yang melihat ini sebagai sebuah celah untuk memblack image-kan, untuk memburamkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka diidentikan seakan-akan Muhammad ibnu Abdul Wahhab ini adalah Abdul Wahhab Ibnu Rustum yang tadi. Padahal ini dua sosok yang berbeda jauh dan di zaman yang berbeda jauh. Tetapi imperialis Inggris selalu mengait-ngaitkan agar apa? Agar kaum muslimin jauh
dari akidah yang benar, dari ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Karena memang kitab tauhid ini apabila dipelajari betul dan diamalkan betul oleh umat Islam, akibatnya adalah umat Islam akan bersatu melawan penjajahan. Maka penjajah Belanda, Portugis, Prancis, Inggris, orang-orang kafir ini akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat umat Islam menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah pemecah belah umat. Dan ini yang terjadi sampai saat ini. Saat ini kita sering mendengar istilah Wahabi. Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Bahkan saya perhatikan sebagian orang ceramah dimanapun selalu yang disindir Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Subhanallah. Mungkin orang ini belagak bodoh tentang sejarah atau memang tidak tahu sejarah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diidentikan dengan Abdul Wahhab ibn Rustum. Ini beda. Dan kemudian disebut gerakan Wahabi. Wahabi itu apa? Al-Wahhab itu nama Allah. Kalau gerakan Wahabi berarti gerakan Allah dong. Terus kalau itu gerakan Allah, masa itu ditolak? Jadi orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid ini sesungguhnya adalah antek-antek penjajah. Tapi ibarat maling teriak maling. Mereka malingnya tetapi mengatakan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah inilah malingnya. Ini Wahabi. Wahabi yang mana nih? Ya. Jadi dari sisi penamaan saja itu sudah tidak cocok. Kalau memang mau disesuaikan dengan kaidah pembahasaan, gerakan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berarti gerakan Muhammadiyah. Lalu kenapa mereka tidak mengatakan ini gerakan Muhammadiyah? Kenapa disebut gerakan Wahabi? Karena Muhammadiyah sudah ada ormas namanya Muhammadiyah. Dan orang-orang yang ada di dalam Muhammadiyah sendiri juga tidak suka kalau disebut Wahabi. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dulu berguru di sana. Walhasil ikhwas kalian, mari kita belajar insaf, belajar sportif. Pakai kacamata ilmiah, jangan mudah terbawa isu. Jadi sebelum kajian ini berlanjut, saya ingin mengingatkan bahwa kitab yang kita kaji ini adalah karya seorang alim bernama Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bukan Wahabi yang disebut dengan orang Khawarij yang pernah menghalalkan darah kaum muslimin. Ini jauh berbeda dan bukan orang itu. Sampai di sini dulu perkenalan yang sangat penting walaupun hanya satu poin. Tetapi semoga ini mengingatkan saudara-saudaraku yang barangkali telah salah pandang, salah kira, memiliki su'udzon akibat dari gencarnya propaganda yang memburamkan nama atau kegiatan dakwah salafiyah yang kemudian mereka dengung-dengungkan dengan sebutan Salafi Wahabi. Semoga Allah Azza wa Jal kembalikan kita dan umat ini pada kejayaannya dengan tauhidullah dan ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.